Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama aku Faisal Nur Akbar, Surya Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang DHCP Vietnam. Nah, kalau kemarin itu kita membahas selain Vietnam, nah sekarang kita akan membahas DHCP Vietnam. Apa sih itu DHCP? Jadi ada Stateful DHCP Vietnam. Nah, yang dimana ada pesan DHCP Vietnam dari server ke klien menggunakan port UDP 546. Lalu ada pesan DHCP Vietnam dari klien ke server menggunakan port 547. Lalu di sini ada langkah-langkah DHCP Vietnam. Nah, gimana yang pertama di sini ada host mengirimkan pesan, RS meminta informasi dari router. Lalu yang kedua, router merespon dengan RA atau memberikan informasi. Yang ketiga ada host mengirimkan pesan DHCP Vietnam solicit. Klien mencari server DHCP Vietnam di jaringan. Lalu yang keempat sini ada DHCP Vietnam server merespon data advertis message dan server akan menawarkan konfigurasi seperti alamat IP, opsi dan lain-lain. Lalu yang kelima ada host merespon DHCP Vietnam dengan request atau meminta nih alamat dari klien Vietnam dari tawaran yang dipilih. Yang terakhir yang keenam, DHCP Vietnam server mengirimkan reply message atau mengonfirmasi nih. Nah, jadi servernya akan mengonfirmasi dan memberikan alamat IP secara resmi. Nah, mungkin itu sekian untuk materinya tentang apa itu stateless dan stateful. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas DHCP Vietnam saja. Nah, kita langsung saja ke implementasi di Kisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk stateless dan stateful. Nah, untuk stateless terlebih dahulu di sini saya sudah menyiapkan dua router, satu switch dan satu PC. Nah, router yang di kiri ini saya menjadikan sebagai router server. Kalau yang di kanan itu sebagai router klien. Kita akan ke router server terlebih dahulu. Nah, yang pertama atau router 0 ya. Yang pertama di sini kita ketik seperti biasa yaitu 0, enter, enable, konfigurasi terminal, lalu interface G0/0, G0/0, enter, lalu kita ketik 0 ESA. Terus di sini kita masukin nih IP Vietnamnya. Nah, di sini kita bisa lihat IP Vietnamnya itu 2001.db8.10.2.2.2/1/64. Ketik IP Vietnam add 2001.2.10.2.2/1/64. Nah, lalu sini kita exit. Nah, kenapa di sini saya pakai IV add 2001.db8.10.1? Nah, karena sini kita mengonfigurasi, jadi router 0 ini kita jadikan sebagai router server nih. Jadi sini kita pakai KDV gateway. Jadi kita pakai 2.2.2.1. Nah, ada exit, terus kita IP Vietnam ini. Nah, di sini langsung aja IP Vietnam ini cache routing. Enter, lalu IP Vietnam DHCP full IP Vietnam Vietnam stateless. Nah, seperti ini kita langsung masukin domainnya nih. Domain name kita masukin di sini. Sorry, bukan domain name guys. Jadi kita masukin DNS-nya dulu. Ada DNS server yaitu berarti sini kita 2001.2
db8.2 10 2.21 untuk DNS servernya. Enter, lalu kita domain nih, nah domainnya kita pakai aja tag kj titik network. Lalu kita exit, lalu interface d0/0 description link to LAN. Lalu IPv6 nah sini IPv6 ND dan nah ini apa ND ini kayak backbone kalau nggak salah ya guys. Nah sini kita bisa ada 3 pilihan untuk IPv6 networknya, itu ada message, config flag, order, config flag, dan RA atau router advantage. Nah sini kita pilih yang kedua, yaitu other. Kita O other config flag, kita enter. Nah habis itu kita masukin IPv6 DHCP server IPv6 stateless. IPv6 stateless. Nah, udah. Lalu kita masuk nih ke sini, kalau berhasil untuk IP-nya dan udah. Nah di sini kita bisa lihat untuk IP-nya udah berhasil di request secara otomatis. Nah, kita lihat IP-nya nih 2001.2 db8.10.20.2. Dan untuk DNS servernya itu 2001.db8.10.2.2.21. Berarti sudah berhasil. Nah, kita masuk ke router 1 atau router client. Nah, kita lakukan config di sini. No. Enable konfigurasi terminal. Terminal IPv6 bunyi ini cache routing, enter, interface d0/0 esa. Kalau di sini kita langsung aja IPv6 enable, lalu IPv6 add address, auto konfigurasi, auto config, sorry guys. Nah ini aja, enter. Nah, kalau udah langsung aja kita do show IPv6 interface brief. Nah sini kita bisa lihat untuk IPv6 nya sini kayak gigabyte internet 0/0 ini sudah nyala, dan untuk IP-nya sudah masuk nih, berarti itu 2001.2 db8.210.220c. Nah, jadi kita udah berhasil nih untuk statelessnya. Nah kita langsung coba
melakukan konfigurasi di stateful. Nah, yang pertama untuk di stateful kita kasih IP terlebih dahulu nih di servernya. Kita masuk ke desktop, masuk ke di sini di IP now configuration. Nah, kita masukin nih IP-nya 201.2 db8. Sorry guys, 2 db8.2. Nah, kita lihat dulu di sini IP-nya berapa. Sini kita pakai 25 1 dan /64 selalu 64. Nah, lalu kita masuk ke DNS nya kita pakai IP yang di atas itu 201.2 db8.2 25.2.2 dan default gateway nya FE 80 2 1. Nah, seperti ini. Langsung kita masuk ke router. Lalu kita masuk ke CLI, terus no enter wifi 6. Sorry, enable terlebih dahulu guys. Enable konfigurasi terminal. IPv6 cache routing, lalu IPv6 DHCP IPv6 strip, berarti sini kita kasih stateful. Kita lihat kan stateless, berarti kita pakai stateful guys. Nah, stateful enter, lalu masukin IP address-nya. Bentar, iya langsung address aja. Address prefix 2001 titik 2 db8 titik 2 220 titik 2 1 2/64. Nah, udah, terus enter. Lalu kita masukin DNS-nya nih. Nah, server, berarti sini kita masukin 2001.2 db8.220. Nah, 25 bukan 20.2.1. Enter. Nah, udah. Langsung kita masukin domainnya yaitu tadi tkj sticknet, sama kayak tadi aja. Nah, udah. Lalu kita exit. Muncul interface g 0/0. Langsung IPv6 add FE, masukin default gateway-nya, berarti FE titik berapa, F80 80.2 guys, 2.2 1, berarti sini kita pakai link
LAN, link lokal. Link lokal. Udah, langsung aja IP add v6 add 2001.2.2.25.2.2.1/64. Nah, udah itu IP v6 DHCP server IP v6 step full. Lalu background kita tinggal lagi. Nah, tadi kan kita udah contohin yang ada config flag. Sekarang kita contohin yang manajemen config flag. Soalnya kita ketik di sini yang aja manajemen config flag. Nah, udah kita enter minus shutdown. Nah, udah kita enter lagi, langsung do show IPv6 DHCP IPv6 DHCP kita coba masukin IP di isi, kita masuk ke desktop dan yang otomatis. Nah, udah sini sudah masuk guys untuk IP-nya. Sini kita bisa lihat itu default-nya sama yang kayak tadi kita masukin di server, dan untuk DNS juga sama. Jadi kita config di yang kita pakai di server. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian video tentang DHCP v6 dari aku. Mohon maaf jika ada penjelasannya kurang jelas ataupun kata yang saya dipahami. Untuk itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.